Kaiju nomor 8. Di chapter sebelumnya menceritakan jika Kafka telah berubah wujudnya menjadi seekor kaiju tanpa dia inginkan, dan sontak perubahan tersebut merubah struktur tubuh dan psikisnya juga. Sedangkan di chapter kedua, Kafka bertarung dengan seekor kaiju di sebuah pemukiman yang sudah ditinggalkan untuk menyelamatkan seorang anak dan ibunya. Dan dari pertarungan tersebut, Kafka dan Ichikawa menyadari bahwa kekuatan Kafka sangatlah dahsyat karena dia mampu memukul seekor kaiju hingga hancur berkeping-keping di angkasa. Namun sialnya di chapter ketiga ini Kafka justru masuk berita. Wujud kaijunya disiarkan di televisi berdasarkan gambaran beberapa saksi di rumah sakit, dan ini menjadi perbincangan di masyarakat. Dan untungnya setelah 3 bulan berlalu semenjak kejadian tersebut, tidak ada seorang pun yang tahu jika wujud kaiju yang diberitakan itu adalah Kafka, dan yang mengetahui hanya Ichikawa seorang. Bertepatan dengan hal tersebut, Ichikawa dan Kafka mendapatkan surat kelulusan pertama dari pasukan pertahanan yang memberitahukan kepada mereka untuk mengikuti ujian tes selanjutnya, yaitu yang kedua. Hal ini tentunya menjadi paradoks. Kafka yang bisa berubah menjadi kaiju masuk ke dalam pasukan pertahanan yang justru membasmi kaiju. Mungkin ke depan akan banyak masalah dengan hal tersebut. Tapi di sisi lain, masuk ke dalam pasukan pertahanan adalah cita-cita Kafka dari dulu, sekaligus untuk menepati janjinya kepada Mina yang sudah jauh melangkah menjadi kapten di divisi 3. Masalahnya adalah hingga sekarang Kafka masih tidak bisa mengontrol perubahan wujudnya dari manusia ke wujud kaiju. Terkadang tanpa sadar dia berubah menjadi kaiju. Untungnya hanya Ichikawa yang melihat wujud tersebut. 10 hari kemudian Kafka dan Ichikawa pergi ke markas pasukan pertahanan cabang Tachikawa untuk mengikuti tes yang kedua. Di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Kikoru Shinomiya. Ternyata dia juga datang untuk mengikuti ujian kedua pasukan pertahanan. Namun siapa sangka ternyata Kikoru adalah perempuan yang sangat kuat, dan perselisihan terjadi di lahan parkir antara Kikoru dan Kafka karena berebut area parkir untuk mobil mereka. Sontak Kikoru menunjukkan kekuatannya di hadapan Kafka dan Ichikawa, yaitu dia mengangkat mobil kantor Kafka dengan satu tangan dan menyingkirkannya. Tentu saja hal ini sangatlah mengagetkan untuk seorang perempuan di usianya yang memiliki kekuatan sebesar itu, maka wajar saja jika dia masuk ke pasukan pertahanan. Sepertinya tokoh yang bernama Kikoru ini kedepannya akan menjadi sahabat Kafka dan Ichikawa, ditambah dia juga memiliki ambisi serius untuk membasmi kaiju. Namun ada hal yang mengkhawatirkan dari sosok Kikoru ini, karena dia mampu mencium bau kaiju dari tubuh Kafka. Dia berkata kepada Kafka, "Kenapa baumu seperti kaiju?" Walaupun begitu, Kikoru belum tahu jika Kafka bisa berubah wujud menjadi seekor kaiju. Itulah cerita Kaiju nomor 8 chapter ketiga. Sepertinya ujian tes kedua pasukan pertahanan ini akan lebih seru ceritanya. Nantikan chapter selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.